Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau berikan kami penjagaan yang sempurna sepanjang malam. Engkau lindungi kami dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan dan anugerah yang baru bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, tema kita hari ini ialah diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus. Saudara, surat Galatia yang kita baca ini berisikan akan pengajaran dari Rasul Paulus tentang salah satu doktrin yang penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang keselamatan. Rasul Paulus menekankan dan mengajarkan bagaimana manusia yang berdosa bisa memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa. Saudara, pada waktu itu jemaat Galatia merupakan orang-orang Kristen, bukan Yahudi. Mungkin orang Yunani yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa untuk memperoleh keselamatan, hal itu didapat oleh karena anugerah Allah semata atau sola gratia, dan melalui iman kepada Kristus, sola fide. Tetapi tidak berapa lama saudara, pada waktu itu ada sekelompok orang Yahudi yang disebut dengan guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa dengan percaya saja masih kurang, maka harus ditambah dengan melakukan peraturan dan upacara yang diajarkan oleh hukum Taurat, seperti sunat, mempersembahkan korban, dan sebagainya. Dan tidak sedikit orang-orang Galatia yang terpengaruh dan melakukan hal tersebut, sehingga ada istilah yang mengatakan percaya plus. Kalau sekarang kita mendengar ada sekolah nasional plus, yaitu banyak tambahannya. Saudara, kalau kita mengenal orang-orang Yahudi, kita akan mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi tradisi. Bagi orang Yahudi, Taurat itu adalah segala-galanya. Mereka berusaha untuk mentaati aturan-aturan dari hukum Taurat yang telah dibuat turun-temurun. Bagi mereka, melanggar Taurat artinya mendatangkan hukuman dari Tuhan. Salah satu contoh konsepnya ialah ketika memberikan sedekah. Bagi orang Yahudi, memberikan sedekah merupakan hal yang sangat penting. Perbuatan itu mereka sangat percaya dapat memadamkan murka Allah ketika mereka menghadap tahta pengadilan Allah. Bahkan dalam salah satu kitab mereka tertulis, setiap orang yang dapat memberikan sedekah akan memandang wajah Allah, sebagaimana tertulis, aku akan memandang wajah orang yang memberikan sedekah. Kesimpulannya, orang-orang Yahudi seringkali memberikan penekanan yang sangat berlebihan terhadap kesalehan mereka dalam melakukan hukum Taurat. Mereka menyangka dengan melakukan hukum Taurat, mereka dapat memperoleh sorga dan pengampunan dari Tuhan. Saudara, tentu hal itu tidak benar. Karena itu, Rasul Paulus menegur dengan keras jemaat Galatia yang terpengaruh oleh pengajaran tersebut. Dalam pasal 3 ayat 1, Rasul Paulus berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu?
Saudara, kata bodoh di sini tepat sekali. Dan dalam bahasa aslinya berkata demikian, artinya orang yang tidak bijaksana. Karena mereka tidak dapat membedakan dan berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak mau belajar firman Tuhan dengan baik. Mereka hanya mau dikasih yang manis-manis, berkat-berkat yang menyenangkan telinga dan sebagainya. Dan mereka tidak mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Karena itu, Rasul Paulus menegur dengan keras dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus. Ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat diberikan kepada manusia. Tujuannya ialah menyadarkan manusia bahwa mereka adalah orang berdosa dan telah seberapa jauh mereka menyimpang dari Allah. Dan keselamatan itu bukan berdasarkan kesalehan kita, tetapi berdasarkan iman kepada Kristus. Saudara, melalui bagian ini Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa manusia diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus, bukan karena kesalehannya, bukan karena perbuatan baik kita. Sorga hanya dapat diperoleh melalui iman di dalam Kristus. Karena perbuatan baik kita di mata Tuhan hanya seperti kain kotor. Saudara, perbuatan baik kita, kesalehan kita tidak akan dapat menghapus dosa-dosa kita. Karena itu kita butuh Kristus di dalam kehidupan kita. Sadarilah saudara kebenaran ini. Hanya dengan beriman kepada Kristus sajalah kita mendapat pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Karena itu mari kita datang pada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, serta hidup mentuhankan Kristus di dalam kehidupan ini. Saudara, Tuhan telah menyediakan pengampunan dan hidup kekal buat kita. Mari kita datang. Bahkan kita beritakan kabar baik ini kepada sesama kita, bahwa jalan keselamatan semata-mata karena anugerah dan hanya iman kepada Kristus. Saudara, mari kita bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Tak kami membayar sepeser pun Tuhan, tetapi Engkau telah mengerjakannya buat kami. Engkau telah memberikannya dengan cuma-cuma. Oleh karena iman kami hanya kepada Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan takut dan gentar, dengan hidup takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bawa hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami, menjaga kami, menolong kami, sebab kami begitu lemah. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, pergumulan kami, sakit penyakit kami, Tuhan tolong, biar Engkau Tuhan yang boleh melawat dan memulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit, gatal-gatal, Tuhan tolong, Engkau juga memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Kami sedang sakit kanker pankreas, Tuhan juga tolong kami. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Bahkan Engkau yang memberikan kami kesabaran menjalani penyakit yang tidak mudah ini. Kami sedang sakit kanker paru-paru, Tuhan juga tolong kami. Tuhan yang pulihkan keadaan kami, nyatakan dan berikan kami mukjizat-Mu ya Tuhan. Kami sedang sakit ya Tuhan, ada glaukoma di mata kami, Tuhan juga tolong kami dan pulihkan keadaan kami. Tuhan sembuhkanlah kami yang sedang sakit keseleo Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami juga, biar Tuhan boleh memulihkan kaki kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami bawa
sakit penyakit kami dalam tangan Tuhan. Demikian masalah keluarga kami pun, mohonkan anugerah Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, memberikan keharmonisan bagi setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Ini seluruh doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.